Jadi gitu ya, kalau cuma mengaku ya fine-fine saja, ya itu kan keimanan masing-masing. Mengaku boleh-boleh saja ya, tetapi di pengadilan pun pengakuan itu harus dibuktikan dengan pembuktian-pembuktian ya. Kamu mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari ujung langit sampai ujung ujung kaki saya ini ya kan nggak akan pernah kamu bisa buktikan kapan Allah menciptakan langit dan bumi ya. Yang namanya orang yang punya hak paten, dia tahu dia punya blueprintnya, ya dia punya formulanya, bahkan formulanya itu merupakan hak paten gitu loh. Kayak saya menciptakan makanan yang super canggih, saya tahu formulanya ya, tepung ditambah berapa, ukuran tepungnya, saya pemiliknya dan saya pemegang itu semua. Allah Subhanahu wa taala nggak punya itu ya. Dari mana dia mengatakan dia menciptakan langit dan bumi ya, urut-urutannya juga dia bingung gitu. Karena apa? Saya baca itu ya, penciptaan manusia aja banyak versi, dari tanah, dari mani, dari apa lagi ya, dari debu, dari tulang sumsum, segala macam, banyak sekali gitu ya. Jadi kalau dikatakan dia pencipta langit dan bumi ya, kapan dia ada? Pada penciptaan yang pertama. Di mana dia? Kamu harus tunjukkan itu. Kalau kamu nggak bisa kasih tahu ya di mana dia pada saat bumi belum dijadikan, apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia menciptakan langit dan bumi, bagaimana cara dia menciptakan manusia, hari keberapa dia menciptakan itu semua, hari keberapa dia menciptakan binatang, hari keberapa dia menciptakan langit, hari keberapa dia menciptakan bulan, hari keberapa dia menciptakan manusia, ya kan. Lalu tolong saya minta ceritanya, Allah pemilik rahasia, Allah pemilik formula itu, bagaimana cara dia menceritakan ya sejak pertama dia menciptakan alam raya sampai kejatuhan manusia itu di dalam dosa, lalu sampai dosa itu beranak pinak, sampai orang-orang semua berdosa, lalu sampai semuanya ya, sampai seruntut-runtutnya seperti kisah yang terdapat di dalam kitabnya orang Israel ya, kitabnya dalam perjanjian lama ya. Nggak ada yang bisa menandiki itu. Masalahnya ketika Allah menyatakan pencipta langit dan bumi, dia mengatakan kamilah yang melakukannya. Ketika dikomparasi ternyata bukan dia yang melakukannya. Nah sekarang tunjukkan ke saya di mana Allah pada saat penciptaan langit dan bumi. Hari keberapa urut-urutannya ya, blueprintnya atau formulanya dia punya gitu. Tolong tunjukkan di mana. Ayo, bingung kan? Bingung. Kok bingung? Iya bingung. Nah, aku ya. Baik. Tema kali ini aku dongkang ke atasin, digedein muka aku. Makasih. Tema kali ini judulnya adalah siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Kali ini aku membuktikan bahwasanya Allah lah pencipta langit dan bumi. Caranya tentu aku merujuk kepada dalil Al-Quranul Karim karena aku orang Islam. Nah, Tante Uti dari tadi tidak aku dengar bahwa dia mampu membuktikan pencipta langit bumi adalah Yesus. Tetapi dia justru bertanya. Aku pikir awal-awal kita saling menjelaskan. Ternyata dia hanya langsung bertanya. Oke, aku kembali lagi di dalam surah Al-An'am ayat ke-102. Bukti Allah yang menciptakan langit dan bumi berdasarkan literatur Islam ada di dalam surah Al-An'am ayat ke-102. Artinya saya bacakan. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, itulah ya, bukti lagi ya. Dalam surah Al-Ra'd ya 16 ya. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabannya adalah Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan itu dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Nah, begini caranya dulu diskusi gitu, kita membuktikan dalam literatur kita itu ada nggak sih bukti bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan yang kita sembah? Aku tuh pengen tahu sebelum aku menjawab pertanyaan Tante Uti, jabarkan dulu gitu loh, bahwa memang Yesus pencipta langit dan bumi itu tertulis di mana? Nah, kalau Tante Uti tanya, di mana Allah ketika menciptakan langit dan bumi?
Tante Uti, umat Islam itu bukan umat yang memahami bahwa Tuhan itu mengecil berada di suatu tempat, kemudian Tuhan itu menjelma menjadi makhluknya, lalu berdiri di suatu tempat, entah dimanapun dia berdiri, lalu menciptakan hombilahong abrakadabra. Bukan begitu, karena Allah dalam Islam itu laisa kamitsli syai'un. Kalau Tante tanya, di mana Tuhan kamu menciptakan ketika menciptakan langit dan bumi? Emangnya Tante tahu di mana Tuhan Tante ketika sedang menciptakan langit dan bumi? Kecuali Tante begini, di kitab kami ada tertulis bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi kalau itu dia lagi duduk. Bentar, ini timernya mana Bang Palen? Timer Bang Zuma, Bang Zuma. Timernya mana ini? Gak ada apa-apain dari tadi kuliah tiduran Nah, enggak lah, Tante Uti jangan framing. Bang Umar itu baik, dia sayang sama Tante Uti loh. Nah, sekarang udah langsung ditambahin lagi 2 Kurangin Bang menit. Umar, kurangin 2 menit waktunya, tinggal 1 menit Bang lagi. Umar. 1 menit lagi. 1 menit lagi Bang Umar. Curang banget. Aku pikir Bang Zuma. Bang Zuma ini gara-gara Bang Zuma sih, Tante Uti sih dia marah sama Ica. Bang Zuma suka sama si Ica suka sama Bang Zuma, dia marah-marah. Oke, lanjut. Jadi kalau Tante Uti misalnya begini nih Tante Uti, aku bisa buktikan Riva kalau di kitabku Tuhanku sedang menciptakan langit dan bumi, dia lagi berdiri di awang-awang. Baru Tante Uti bisa mengkomparnya dengan Al-Quran. Nah, di kitab kamu nggak ada kan? Hebat Tuhan aku dong. Nah, tapi emang Tante tahu di mana Tuhan Tante ketika menciptakan langit dan bumi? Nah, tapi sebelumnya aku juga minta tolong sama Tante tunjukin dulu dalil dan data bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi, itu dalilnya tertulis di mana? Biar aku baca. Gitu. Mohonlah. Aku udah jelasin, ada dalilnya tertulis bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Nah, sekarang gantian dulu dong, jangan nanya-nanya mulu. Jelasin dulu bahwa memang Yesus itu pencipta segala sesuatu dan tertulis di mana gitu. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Begitu. Udah. Ya, jadi Riva nggak bisa menunjukkan. Tadi kan saya nanya, mana blueprintnya? Kalau Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau aku mesti nunjukin mah gampang-gampang aja ya. Aku balikin lagi aja dari tempatmu. Ya, yang Riva bisa tunjukkan ke saya, ya kan? Blueprint itu artinya apa sih? Formula. Ya, setiap orang menciptakan sesuatu, dia punya formulanya gitu. Dia tahu urut-urutannya, dia tahu kandungannya, dia tahu harinya, dia tahu semuanya, dan dia yang punya itu. Timer, mana timer ya, nih? Ya. Kan? Tuh, Bang Allah kan nggak sambil apa nih? Sebentar Budi. Sambil tidur itu. Ya, Allah kan nggak punya, ya. Yang Riva bilang tadi gini, tadi kan yang saya ini ya, Riva hanya memberikan klaiminisasi, ya, klaim lagi klaim ya, pengakuan dari sepihak pengakuan sepihak bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah pemilik alam langit dan bumi, gitu kan. Itu namanya klaim doang ya. Ketika ditanyakan mana buktinya, ya, mana blueprintnya, dia kagak nggak bisa tunjukkan. Nah, kalau untuk mengklaim ya, saya baca nih ya. Ini perbedaannya di mana ya? Kalau di sana dikatakan ketahuilah Yunus 10 ya, Yunus 5:5. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit, katanya kan, dan di bumi, ya. Bukankah janji Allah itu benar, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, ya kan. Klaim dari Allah Azza wa Jalla mengatakan dia pemilik langit dan bumi, ya kan. Dia pemilik alam raya ini, itu klaimnya Allah. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ya kan. Ala inna wal tadi baca lah, salah ya kan. Lalu di dalam Yohanes, kalau kamu ini ya, kalau cuma mengklaim ya, bedanya ya, kami juga sama. Perkataan Yohanes 17 ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, ya. Mu di sini adalah Elohim Bapa, ya kan. Dan milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Nah, itu klaimnya Yesus gitu kan. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ya, segala kuasa ada blueprintnya nggak itu Mbak? Kepadaku telah sebentar, jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga, kata Yesus ya. Nah, Allah mengklaim dia pemilik alam. Nah, sekarang buktinya mana? Nah, kalau Yesus ya mengklaim sama seperti yang diomongkan oleh Allah, Yesus punya bukti, ya kan? Dari mana kita tahu ya, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga.
Dari mana? Oh, buktinya ada. Ya kan, dia pemilik kerajaan sorga ini karena jelas Alkitab menyatakan malaikat melayani dia, gitu kan. Karena jelas dikatakan kuasa maut nggak berkuasa atas dirinya. Dia menginjak-injak kutuk kuasa maut. Dia triliunan triliunan manusia di alam raya ini nggak ada yang bisa menaklukkan kuasa maut. Tapi dia menginjak-injak kuasa itu karena dia pemilik kuasa itu, bro, ya kan? Dan ketika dia naik ke sorga, dia nggak omdo, dia kumpulkan orang dulu itu di atas gunung 500 pasang mata menyaksikan kenaikannya. Nah, kalau Allah mengatakan dia pemilik langit dan bumi, kun fayakun, apa yang di kun fayakun? Kamu sudah skakmat satu pun kamu nggak bisa kasih tahu saya blueprintnya apa? Kejadian manusia, kejadian alam itu mana dia ceritakan yang secara rinci seperti orang yang memang pemilik, yang tahu banget gitu. Ya itu dia ya. Iya, waktunya sudah habis, Bu Uti. Bu Uti, waktunya sudah habis. Sebentar ya, jangan dipotong-potong dulu. Sebentar. Uni, soalnya ini saya turunin dulu ya, jadi biar tertib karena Gurunda Juma juga ngelepin di sini. Gurunda Juma kalau ada waktu naik ya, Gurunda Juma silakan. Silakan Uni. Jadi diulang lagi ya. Aku tuh udah sebenarnya nggak mau ditarik-tarik sama Tante Uti. Kebiasaannya apapun temanya, syubhatnya itu aja. Mari kita berdiskusi itu mendapatkan poin dengan sesuai tema. Tema kita apa tadi? Aku membuktikan bahwasanya Allah itu pencipta langit dan bumi. Tante Uti juga membuktikannya. Parameter pembuktiannya seperti apa? Tante Uti dengan aku itu mendapatkan informasi penciptaan langit dan bumi dari Tuhan yang kita sembah itu hanya dari dalil kita masing-masing gitu loh. Nah, dari dalil Al-Quran itu aku sudah bacakan tadi. Tapi aku tidak mendengarkan kata Tante Uti bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi, melainkan Tante Uti membacakan dalil di mana Yesus dikatakan segala milikmu adalah milikku. Aku ingat Tante Uti ketika Yesus berkata, bukankah ke-12 orang ini aku yang memilihnya sendiri dan tidak ada satu orang pun yang mampu mengambilnya dari aku. Di situ aja Yesus sudah bohong. Kenapa aku bilang Yesus bohong? Maaf ya, ini aku jujur ya secara fakta. Buktinya itu siapa namanya tuh yang berkhianat, Yudas, diambil sama iblis. Katanya nggak ada yang mampu mengambil ke-12 murid Rasul. Buktinya ada yang mampu mengambil. Iblis membisiki Yudas kemudian berpaling. Belum lagi si Petrus menyangkal Yesus. Padahal 12 orang itu Yesus sendiri yang pilih, itu pun udah salah pilih loh dia. Klaim yang langsung terbukti bahwa dia gagal, itu saja sudah membuktikan bahwa dia itu bukan Tuhan lagi pula. Ingat, dia itu datang ke dunia di dalam kitab Tante Uti. Nanti aku kasih datanya ya, nanti aku lagi nyari nih. Aku diutus untuk melaksanakan kehendak Bapakku, bukan kehendakku. Kalau Tante bilang seluruh milik Tuhan, seluruh milik Bapaknya Yesus adalah punya Yesus, kenapa dia bisa terkhianati oleh murid-murid yang dipilih dia? Baca tuh. Bukankah 12 orang ini aku yang memilih dan tidak ada yang mampu mengambil mereka dariku? Itu semua udah kebantah dengan adanya pengkhianatan Yudas. Nah, jangan kita bicara bukti. Sementara Yesus saja tidak terbukti secara dalil bahwa dia pencipta langit dan bumi. Aku cuma minta satu aja dengan serius dengan Tante. Kali ini tolonglah diskusi secara serius. Bisa jadi diskusi kita singkat kali ini, tapi poinnya kita dapat. Mana pembuktiannya, data kalau Yesus menciptakan langit dan bumi? Kalau aku pakai dalil Al-Quran. Lalu kalau ditanya, emang Tuhan kamu di mana ketika menciptakan langit dan bumi? Aku waktu itu nggak ada di tempat itu, Tante. Aku belum lahir. Seandainya Allah ajak aku waktu itu melihat penciptaan langit dan bumi, aku bisa ceritain sama Tante. Nah, masalahnya pembuktian kita sekarang ini pembuktian dulu bahwa memang ada data yang kita sembah itu menciptakan langit dan bumi secara tertulis dulu, baru nanti kita bahas secara teori-teori ilmu dunia gitu, Tante. Bahas dulu di kitab Tante bukti bahwa Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Begitu. Paham? Masa nggak paham sih? Udah belum? Ya, jadi jadi Rifa ini aneh ya. Dia sendiri, kamu sendiri memberikan ya
kamu sendiri memberikan bukti ya bahwa Allah pencipta langit dan bumi dengan dalil yang seperti itu, dia pemilik. Lah saya udah kasih, kalau cuma ngaku, kan saya udah bilang gitu. Kalau cuma ngaku dia pemilik, ya tempat saya Yesus juga ngaku ya memiliki semua apa yang dimiliki oleh Bapa. Bapa itu pencipta langit dan bumi. Bapa itu adalah yang pertama, dialah Yod He Vav He. Kamu ya kan, kamu memframing seolah-olah Tuhan kami itu zat yang tauhid seperti kamu punya. Ya, kamu kalau mau bertanya, saya akan jawab dalam perspektif kami. Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah ya pelaksana kehendak Bapa. Itu yang harus kamu ketahui. Tetapi kan Alkitab telah menyatakan sebelum dia datang sebagai manusia, dia itu ada di dalam diri Bapa. Kamu harus lihat ke situ ya. Yesus Kristus itu maha kuasa di dalam Matius 28 ayat 18, sama seperti di dalam kitabmu. Katanya Allah maha kuasa, ya kan? Nah, di tempat kami yang maha kuasa itu adalah Yesus. Yesus tadi kan mengatakan ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga ya. Sebagai kemanusiaan dia menerima kuasa Bapa, tetapi masalahnya dia itu datang dan keluar dari Bapa. Tetapi masalahnya pencipta langit dan bumi awal-awalnya adalah kehendak Bapa, tetapi Bapa menciptakan firman ya, menciptakan dengan firman-Nya, dan tetapi juga firman itu telah menjadi manusia. Itu yang harus kamu ketahui ya. Jadi Yesus itu adalah pencipta ya, anak Allah ya, karena dia adalah firman ya. Tentu saja di dalam Kolose jelas dikatakan ya, segala kuasa itu semua dari dialah yang berasal ya. Itu yang harus kamu ketahui. Nah, sekarang saya cuma mau nanya sama kamu ya kan, ketika Allah mengatakan bahwa dia itu adalah pemilik ya kan, langit dan bumi, apa yang dia miliki gitu kan. Di dalam Lukas kalau tempat kami ya, Yesus itu berkuasa ya, dia maha kuasa. Wahyu 1 ayat 18, Yohanes 17 ayat 2 ya, nih dikatakan ya, Yohanes 17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Nah, Yesus itu penerima kuasa atas segala yang hidup. Karena apa? Ya, karena dia adalah firman-Nya. Karena apa? Karena firman-Nya itu tercatat di dalam Kejadian 1. Ya, firman itu telah firmanlah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kami itu ada kronologis, ada sangkut menyangkutnya, ada perjalanan sejarahnya. Bukan Tuhan yang diam satu tempat nggak ngapa-ngapain, nggak ada kronologis, nggak ada ceritanya, nggak ada latar belakangnya, nggak ada percetakan sejarahnya, dicetak sejarahnya itu diketahui dia ngapa-ngapain, itu nggak ada, cuma ngomong-ngomong doang. Jadi jangan disamakan ya. Yesus adalah firman yang telah menjadikan manusia, dan firman itulah yang menjadikan seluruh alam sebelum dia datang sebagai manusia. Nah, itu dia ya. Iya, dari mana kita sudah tahu, habis ya? Bu Uti. Benar. Bu Uti, waktunya sudah habis. Silakan undur diri, Pak. Oke, jadi kembali lagi ya, aku ulangi ya, tema kita kali ini adalah apakah benar Tuhan yang kita sembah itu terbukti secara tertulis menciptakan segala sesuatu. Nah, tadi menarik sekali Tante Uti membuktikan bahwa Yesus mencipta segala sesuatu dengan cara menghadirkan dalil dalam kitab sucinya sendiri. Nah, aku baca ini secara logika. Kita semua udah pinter ya, kita semua sekolah dan belajar, kita mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bukan? Semuanya saudara-saudara. Nah, kita baca di dalam kitab Tante Uti, Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, sebelum diberikan kuasa itu, siapa yang punya kuasa? Apakah Yesus berkuasa? Kan sebelum kuasa itu diberikan, dunia sudah ada, blueprint dunianya sudah ada. Blueprint. Lalu siapa yang menciptakan langit dan bumi sebelum Yesus diberi kuasa? Karena Yesus diberi kuasa di abad pertama. Nah, ketika Yesus diberikan kuasa, siapa pencipta langit dan bumi? Tante. Kan Tante di sini mau membuktikan bahwa Tuhan Tante yang adalah Yesus itu pencipta langit dan bumi. Nah, dia aja dia baru diberi kuasa di abad pertama loh Tante. Tuh. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi. Nah, pada waktu itu dunia udah terjadi, terbentuk Tante. Karena itu pergilah bla 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 bla. Nah, kemudian ayat selanjutnya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus. Hambamu yang kudus yang engkau urapi.
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dari kehendak-Mu. Yesus itu melakukan perintah kehendak. Artinya ini, ketika Yesus itu belum ada, siapakah pencipta langit dan bumi? Kau bilang Yesus. Kita kan di sini mau membuktikan kalau Yesus itu pencipta langit dan bumi. Datanya mana? Tertulis di mana tuh? Aku dari tadi tuh minta tolong dengan tante pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Aku bilang, tante, buktikan kalau Yesus itu pencipta langit dan bumi, tertulisnya di mana? Kalau dia diberi kuasa, kan diberi kuasa, tante. Emang sebelum berkuasa bumi belum ada? Kecuali ketika dia diberi kuasa baru tercipta langit dan bumi. Enggak, tante, dong, bumi dan langit itu udah ada sebelum dia diberi kuasa. Lalu siapakah pemberi kuasa? Nah, kan itu berdini ini. Jadi ayolah tante, bahasa Indonesia kita itu kan dulu diwajibkan belajar bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan makna aslinya, jangan diperkaus gitu. Nah, segala diberikan kuasa, berarti ada pemberi kuasa. Nah, itu pembuktiannya, apakah itu Yesus yang memberi kuasa? Yesus memberi kuasa kepada dirinya. Nah, tante buktikan kalau itu benar. Ya, tolong pakai data bahwa terbukti Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Please. Makasih. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 3 kita membaca ya. Ya, tetapi saya mau nanya dulu ya. Jadi jelas ya tadi Rifa hanya memberikan dalil ya, dia telah mengatakan bahwa Allahnya pemilik ya, mencipta ya, dan ayat itu kalau cuma klaim Yesus juga tadi telah mengklaim Yesus menerima kuasa ya, dan segala kuasa adalah milik Yesus. Lalu sekarang kamu mau nanya ya kan, kamu nanya yang memberi kuasanya kapan gitu kan. Nah, tetapi sebelum saya menjawab itu nih ya, dikatakan di dalam Yohanes 1, dalam Kolose dulu ya. Ini dikatakan jelas ya, ada pernyataan langsung dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat, dialah yang sulung. Kalau bacain ayat jangan diterusin dong ininya. Bagaimana saya mau ini? Matiin dulu. Ya, maksud itu matiin dulu ininya, timernya. Gimana saya mau ngomong? Matiin dulu timernya. Yes, sang empunya timernya tidur, ya kan? Ya jelas, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Ya, lalu dari Yesus sendiri ya, Yesus sendiri tadi kan mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga. Lalu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah ini ya, pernyataan aku dan Bapa adalah satu loh. Bapa itu ya pertama-tama di dalam Kejadian 1 ya kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong ya, dan Roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah. Nah, Allah berfirman. Ya kan, nah ketika dikatakan Allah berfirman, firmannya itu telah menjadi manusia ya. Setelah berapa lama firmannya itu menjadi manusia. Nah ini kan dahsyat banget ya. Perjalanan track recordnya itu tercatat pekerjaan Tuhan kami. Nah sekarang saya mau nanya, track record Tuhanmu itu menciptakan langit dan bumi itu bagaimana ceritanya? Dia di mana sebelumnya? Ya, Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 3 nih saya bacakan ya kan. Nih, ya kan? Ntar saya baca lagi ya. Nih ya, Yohanes 1 ayat 3. Ayat 3-nya dikatakan gini ya. Dikatakan gini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, makanya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Anak manusia berkuasa atas alam raya. Anak manusia berkuasa atas, apalagi Yesus mengatakan ya, atas dosa-dosa, berkuasa mengampuni dosa. Ibrani 11 ayat 3 ya, ngomong lagi, ada lagi ayat banyak banget ya. Ibrani 11 ayat 3 nih, mari tak bukakan lagi ya. Sebentar. Ibrani 11. Nah, nih sebentar ya, jangan dituin dulu, matiin dulu ya.
Ibrani 11 ayat 3 dikatakan gini ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat ya. Alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana track record Allah ya, kerja kerasnya menciptakan langit dan bumi, blueprintnya mana, waktunya formulanya sudah habis, mana, Buti. dia menjadikan manusia. Buti, waktunya Mana sudah habis. blueprintnya? Buti, Ya, waktunya silakan. sudah habis, Buti. Silakan Uni. Oke, Tante Uti, aku menggunakan bahasa Indonesia pelan-pelan banget karena sepertinya aku ngomong kecepetan sampai Tante Uti tidak mengerti. Aku pakai bahasa Indonesia pelan-pelan. Bukti tertulis bahwa Yesus pencipta langit dan bumi itu di mana? Lalu Tante Uti bawa Kolose, justru menampar bahwa Yesus lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya Yesus justru diciptakan. Kok bawa blunder lo, bawa ayat Kolose, Tante bawa ke ayat lain, ke Kolose pula yang dibawa. Nah, di situ justru Yesus itu lebih utama dari segala sesuatu, dari ciptaannya. Dia itu ciptaan di situ, Kolose itu. Nah, kalau kita bahas lagi gini, aku sudah bilang sama Tante, kita di sini tidak membahas tentang kristologi atau tentang Yesus Trinitas, karena kita bahas tema pembuktian bahwa Yesus itu pencipta segala sesuatu. Nah, Tante bilang dengan firman Tuhan dia menciptakan segala sesuatu. Benar sekali. Seperti yang dipahami umat Islam, kata kun itu firman, itu kun. Ketika Allah berfirman kun, jadilah kun. Kalau Tante bilang firman-Nya yang menciptakan segala sesuatu, firman itu baru menjelma menjadi manusia di abad pertama. Lah, memang ketika firman itu menciptakan, emang di mana Yesus ketika menciptakan langit dan bumi? Kata Tante tadi bilang gini, Allah Bapa berfirman, firman Allah Bapa menjadi manusia. Kan di abad pertama baru jadi manusia, baru disebut Yesus. Di sini kan kita membuktikan pembuktian Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Itu loh Tante. Nah, Tante juga harus tahu, bukan cuma Yesus yang disebut dengan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu Tuhan juga berfirman. Itu lagi Yesus yang lagi kerja keras. Tante bilang, mana kerja keras Allah? Tante, Allah kami bukan tukang kayu. Mohon maaf, yang harus kerja keras. Aduh, itulah karena Tante kebiasaan menuhankan manusia sih. Jadi Tuhan itu ditarakan sama manusia harus kerja keras. Apa sih Tante? Masa Allah disuruh kerja keras sama Tante? Tante ini kadang-kadang ngadi-ngadi pertanyaannya. Mana kerja keras Tuhanmu? Mana blueprintnya ketika Tuhanmu lagi mencipta? Kau bisa tunjukkan gak? Apa ini pertanyaannya? Bukan Tante, Tuhan kami bukan tukang kayu yang harus kerja keras mencari uang untuk makan. Harus membakar ikan goreng untuk makan bisa bertahan hidup, bukan. Nah, jadi Tante di sini coba buktikan saja bahwa Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu, minimal dari pengakuan dia, kek. Udah capek-capek loh dia turun ke dunia, masa dia nggak ngaku bahwa dia pencipta langit dan bumi? Kalau dia nggak ngaku, ngapain kalian tuduh dia pencipta langit dan bumi? Ini kayak orang yang nggak ngaku, aku bukan Shirin Sungkar. Iya Uni Rifa, kamu Shirin Sungkar. Bukan, aku nggak pernah ngaku Shirin Sungkar, tapi kamu Shirin Sungkar karena mirip. Kan itu tuduhan namanya. Ya minimal ngaku ke Yesus bahwa dia pencipta langit dan bumi gitu. Kalau Allah kan ada dalam Al-Quran pengakuan Allah. Nah, kita bukan perkara ini diterima atau enggak kitab suci kita nggak bahas kritik teks. Udah habis ya waktunya. Oke, makasih. Nah, iya kan, jadi Rifa nggak ngerti ya, mana waktu saya. Ya, jadi Rifa ini nggak nyambung, Rifa. Benar, saya bukannya mengklaim ya, kamu nggak nyambung. Kamu tadi mengatakan bahwa Allah ada pengakuannya. Kan saya sudah bilang pengakuan Allah cuma mengklaim. Wait, ya ingat sekali lagi saya tegaskan. Pengakuan Allah cuma mengklaim. Klaim itu apa? Mengaku-ngaku doang. Tapi satu, tidak bisa kamu tunjukkan blueprintnya seperti dalam kitab Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3 itu. Sampai waktunya sebegitu runutnya perjalanan sejarah yang tercatat dalam sejarah itu nggak mampu kamu tunjukkan, ditulis juga oleh Allah karena dia juga tidak tahu itu, ya kan? Kenapa saya mengatakan Allah tidak mengerti tentang sejarah? Karena dia menempatkan Isa itu, katanya adalah Yesus itu, ada pada masanya Nabi Musa.
Iya kan? Sedangkan Isa bukan Isa itu tidak ada pada Nabi Musa. Ribuan tahun ya. Setelah Musa ada baru Yesus itu datang gitu ya. Jadi kamu malah sok-sokan gitu loh ya. Allah hanya mengklaim, dan kalau soal mengklaim tadi kan saya udah bilang ya kan, ada ayatnya juga Yesus mengklaim, tetapi klaimnya Yesus itu dilengkapi dengan bukti-bukti, bukan cuma ngaku-ngaku gitu loh. Itu yang maksud saya ya. Di dalam Kolose itu dia adalah permulaan pertama dari segala ciptaan, karena di dalam dialah ya kan, dia itu yang sulung, yang pertama dari segala ciptaan ya. Karena itu ya kan, maksudnya apa? Maksudnya adalah dia yang pertama bangkit dari segala yang diciptakan itu. Dia satu-satunya manusia yang diciptakan ini, dia yang pertama bangkit. Ya, itu yang harus kamu ketahui. Dan karena dia bangkit, dialah yang menciptakan itu. Dari dialah berasal segala sesuatu. Pengakuan Yesus mengatakan begini ya, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 10. Semua pekerjaan penciptaan, semua Bapa yang diam di dalam diri Yesus. Itu yang harus kamu ketahui ya. Nah, pertanyaan saya ya, kamu mengatakan ya, pertanyaan saya, kamu mengatakan kun fayakun. Ya sebentar, kamu mengatakan kun fayakun. Nah, kun fayakun itu apa yang dikun fayakun oleh Allah ya kan? Apa yang dia kerjakan untuk mengkun fayakunkan? Mana buktinya? Apa yang dia lakukan? Kan nggak ada, cuma kun fayakun. Sekarang kun fayakun itu apa? Ya makna firman aja berbeda antara firman dengan kamu dengan saya. Firman di tempat Anda kan mengatakan firman itu cuma ngomong doang, nggak ada kuasanya. Nah, kalau cuma kun fayakun ya nggak ada kuasanya, buktinya nggak ada kan? Firman di tempat kamu itu Allah yang sifatnya berfirman, cuma ngomong-ngomong, tapi kuasanya buktinya kan nggak ada. Nah, kalau di kami ya jadilah, maka segala sesuatunya jadi. Bahkan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kata Yesus, bangunlah kepada orang lumpuh. Orang lumpuh itu bangun. Ya itu artinya saya sekarang minta pembuktian apa bukti dari kun fayakun dari Tuhanmu. Mana dia buktinya? Kalau Yesus ya, Yesus sudah mengkonfirmasikan Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan segala pekerjaannya. Nah itu dia, oke? Alhamdulillahirobbilalamin. Udah dengar. Pengakuan, klaim itu juga terjadi di kitab kalian. Oh sorry, kitabnya orang Yahudi. Aku bacain ya. Yesaya pasal 42 ayat 5. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Itu juga klaim. Lalu mau membuktikannya. Coba tante buktikan blueprintnya di mana itu? Gimana cara tante membuktikan bahwa si bentar aku pindah dulu. Bahwa benar-benar Yesus yang menciptakan itu. Emang yang di dalam Yesaya itu adalah Yesus. Kan kita membuktikan bahwa Yesus pencipta langit dan bumi. Gimana sih tante? Kalau Tuhannya Bani Israel mah aku percaya kalau Tuhan Bani Israel yang menciptakan langit dan bumi, karena seluruh alam ini Tuhannya ya Tuhan yang disembah oleh manusia pertama dari Adam, kemudian nabi-nabi seterusnya, bukan Yesus. Nah, kemudian kata Tante Uci tadi, Yesus kan menyembuhkan orang. Lah kan bukan cuma Yesus. Kalau dengan menyembuhkan orang lain maka dia jadi Tuhan. Maka Tuhan kelah semua orang-orang dukun-dukun itu yang menyembuhkan orang ini. Itu sembuhkan itu. Siapa tuh namanya? Yang kemarin tuh yang tenan. Nah gitu sembahlah dia. Dia juga menyembuhkan orang itu. Ya. Jadi aku tuh minta bukti bahwa Yesus pencipta langit dan bumi. Bukan tentang Trinitas Yesus, bukan tentang Kristologi, bukan tentang siapa Yesus Bapa di dalam dirinya, enggak. Bukti bahwa dialah yang benar-benar menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau tante bilang klaim-klaim, kita nggak bahas tentang kitab suci ini bisa diterima atau tidak. Kita tidak bahas tentang critical text, kita tidak bahas tentang bahwa klaim-klaim Yahudi apa segala macam. Enggak, kita nggak bahas itu. Kita buktikan secara tertulis saja bahwa ada Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Nah, tante bilang Musa kan sudah ada sebelum Yesus. Lah makanya Musa menciptakan penciptaan langit dan bumi, Yesusnya baru muncul ribuan tahun kemudian. Gimana? Sejak kapan Musa itu menyembah Yesus? Sejak kapan Musa itu memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan? Di mana? Tertulisnya. Nah, terus satu lagi. Di dalam kitab Yesaya ini Tuhan yang mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi. Itu siapa? Aku cuma tahu itu siapa tante? Yesus atau Cahyono?
Simpel banget kan pertanyaan aku, kayaknya nggak ribet-ribet banget deh. Aku pikir tadi tuh 3 menit selesai. Ayolah, udah rambut. Tante, nanti kan bisa mengerti bahasa Indonesia kan? Apakah benar Yesus mencipta langit dan bumi? Maka buktikanlah itu dengan dalil. Udah. Dah. Udah belum? Ya, Ya udah. jadi Aku cuma minta data. Halo? Tunjukkan Yesus pencipta Halo? langit dan bumi. Halo, sebentar, Ya, sebentar, tahu Beauty, jadi- sebentar. Ini mic ini dari Kristen. Halo, iya Pak, saya dari Ya sebentar ya, habis ini ya, Pak Mike. ya siap, siap Pak. ya sudah Kak. Silakan, Beauty. Ya cepet tante, on the point aja lah. Ya, Buktikan kalau jadi Yesus gitu pencipta ya, langit dan mungkin bumi. ya, karena Riva framing ya, dia membawa-bawa Tuhannya yang satu biji itu, yang apa hitungan sebiji itu satu gitu kan, mau dipaksakan ke tempat kita, ya kan? Tuhannya yang ada yang nun jauh di sana itu ya, yang diam tanpa melakukan apa-apa, yang katanya tidak terikat ruang dan waktu, tetapi tidak tercatat perjalanannya dalam waktu gitu ya kan. Jadi kamu tuh di balik kamu bertanya, kamu memframing Tuhanmu memang tidak sama dengan Tuhan saya, kan saya bilang. Jadi jangan bawa kamu punya pola. Tuhanmu itu diam di tempat, kun fayakun di sana hanyalah katanya kan sifat. Sifat Allah itu adalah berkun fayakun ya. Kalau sifat artinya cuma bersifat, berkata-kata. Kan kamu nggak bisa jawab saya. Mana bukti dari perkataannya? Apa yang dia lakukan dengan kun fayakun? Siapa yang telah pernah disembuhkan? Siapa yang pernah jadi ya? Bumi mana yang pernah jadi dengan kun fayakun? Ya, hari pertama kapan dia menjadikan kun fayakun? Mana buktinya? Kan nggak ada, karena itu hanyalah sifat. Tetapi di tempat kami kan saya udah bilang, Yesus itu menciptakan, ya kan? Sebelum dia datang ke dunia, dialah itu penciptanya. Jelas telah dikatakan bahwa yang menciptakan itu tadi kan saya udah kasih adalah firman. Dan setelah itu firman itu datang menjadi manusia. Jadi kami punya track recordnya, perjalanan sejarahnya, dari yang pertama sampai akhir ketika dia datang, firman yang menjadikan alam raya ini datang menjadi manusia gitu kan, datang menjadi anak manusia, itu kan ada ya. Jadi dengan bertanya seperti itu kamu hanya menunjukkan kebodohanmu gitu loh Riva. Kenapa saya bilang begitu ya, karena kamu membanding-bandingkan Tuhanmu yang katanya kun fayakun tetapi tidak kun fayakun, yang katanya pemilik sejarah di dalam Taha 120 ternyata tidak tahu sejarah. Kamu tidak menjawab saya, bagaimana mungkin dia mengatakan dialah pencipta Isa tetapi Isa ditempatkan di dalam perjalanan Musa. Isa itu keponakannya Musa, saudaranya Harun. Ya, di masa Musa ada Injil, di masa Musa ada salib. Ini kan ini kan artinya tidak ada track recordnya perjalanan dia itu dalam membimbing umat manusia yang ribuan tahun ini tidak terlacak. Hanya klaim semata, klaim lagi. Kan tadi sudah bilang kalau cuma mengklaim, tempat saya banyak klaim, tetapi lebihnya adalah dia membuktikan klaimnya. Sekarang saya tuntut kamu, mana buktinya kun fayakun? Apa yang telah dia jadikan? Mana buktinya dia itu ada sebelum dia berkun fayakun? Di mana dia sebelum itu? Gitu loh. Ini yang harus kamu jawab. Kamu memaksa-maksakan bahwa Tuhan kami seperti Tuhanmu yang satu, yang nggak ngapa-ngapain. Udah tante. Udah, waktunya habis. Silakan undiri Pak. Nah, Bu Tante Uti, Uti, saya mute, maaf. pertanyaan tante ini sangat lucu ya, ketika mengatakan bahwasanya Tuhan kamu nggak ngerti sejarah. Nah, ini lebih lucu lagi ketika tante memaksakan bahwa Tuhan yang tante sembah itu menciptakan seluruh alam, sementara dia baru lahir ketika alam sudah terbentuk. Nah, contohnya aku cuma minta data, buktikan saja. Kalau memang sudah ada di data, di literasi tante Uti, di kitab suci yang tante klaim sebagai kitab suci itu, bahwa memang terbukti bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi, kita selesai diskusinya.
Kita nggak usah perpanjang lagi diskusi kita. Nah, Tante bilang klaim-klaim. Semua itu kalau kita bicara klaim di kitab Tante pun itu Tuhannya Bani Israel ya. Sebelum Yesus ada ya. Itu juga klaim loh Tante. Kan aku udah bacakan ayatnya. Tante mau aku kalau kutanya blueprintnya Tuhannya. Astagfirullahaladzim, bentar Put, bentar. Nah maksud aku tuh kalau seandainya Tante mau minta blueprintnya, aku juga minta blueprintnya Tuhannya Bani Israel menciptakan gimana. Tante berada di situ pada waktu itu. Kan pertanyaan bodoh Tante. Nah di sini kita sedang tidak membahas apakah kitab suci Tante dan kitab suci saya itu bisa diterima atau tidak. Belum itu yang kita bahas. Kita tidak masuk ke ranah critical text. Kita tidak membahas tentang apakah informasi ini bisa diterima atau tidak. Anggaplah kita terima semua informasi itu adanya gitu. Kita terima Bible itu benar-benar informasi yang benar gitu. Tapi yang kita tuntut di sini adalah ada nggak sih pernyataan bahkan di dalam Bible itu bahwa Yesus itu menciptakan langit dan bumi? Tahu dari mana kalian bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi gitu loh? Nah, kalau kalian bahas tentang perjanjian lama bahwa Tuhannya Bani Israel menciptakan langit dan bumi, nah buktikan bahwa Tuhan Bani Israel itu adalah Yesus. Kan simple. Misalkannya tertulis dalam kitab Yesaya, akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kata Tuhan Bani Israel. Buktikan bahwa itu adalah Yesus. Nah, kalau Tante bilang semua klaim-klaim, loh, emang semua klaim tertulis, tapi kan kita pembuktian, Tante pakai otak kita, pakai akal sehat kita. Aku nggak akan bacain deh di kitab Tante itu ada kekurangannya, maka ini nggak bisa diterima. Nggak akan gue bacain, karena kita bukan bahas critical text. Kita bahas pembuktian kita berdasarkan literasi kita sendiri-sendiri, bahwa Tuhan yang kita sembah itu pencipta langit dan bumi. Aku udah tunjukin datanya tadi di Al-Quran. Tante mana? Bahwa Yesus, Tante bawa dalil Kolose. Ternyata di situ dia permulaan dari ciptaan. Tante bilang dia yang bangkit yang pertama. Tante, Tuhan Tante bangkit. Emang sebelumnya nggak ada Tuhan sebelum dia bangkit? Ayolah Tante, masa Tante argumen Tante dia yang bangkit yang pertama kali lah, sebelum bangkit emang Tuhan nggak ada? Aku minta yang menciptakan langit dan bumi itu yang Tante kutip sebagai blueprint yang punya Tante itu, apakah Yesus atau tidak? Apakah itu Yesus atau tidak? Itu saja Tante. Kalau Yesus katakan Yesus, kalau tidak ya sudah, jangan klaim-klaim lagi. Kalau aku jelas tuh dalilnya Allah. Di kitab Tante Yesus enggak. Simpel banget kan pertanyaan aku. Masa aku harus ajarin Tante bahasa Indonesia lagi sih? Ya udah itu aja. Coba buktikan di perjanjian lama itu bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menurut perjanjian lama itu adalah Yesus. Contohnya, oh Yesus itu bergelar Mesias misalnya. Pernah nggak Tuhannya Bani Israel digelar sebagai Mesias? Coba tunjukin aja tuh, pernah nggak Tuhan Bani Israel itu mati dihakimi? Waktunya udah habis, Bang Palen kayaknya kepental nih. Oh iya, itu aja sih data yang gue minta dari tadi. Aku pikir cuma 3 menit loh diskusi kita, muter gitu. Ya, data tunjukin bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam kitab Kejadian itu yang dianggap blueprintnya penciptaan Tuhan Tante. Waktunya udah habis Uni. Aduh, saya di mute. Dibuka mute-nya Putih. 18 Ustaz Alif naik, Ustaz Alif. Di sini ada 3 Kristen ya di atas. Ustaz Alif naik. Sebentar. Kalau nggak ada kita ganti tema. Kalau nggak ada pembuktian kita ganti tema. Dong, aneh kan lucu ya. Dia tadi meminta bukti gitu kan, sudah dikasih bukti ya. Mana nggak pembuktiannya? Dengar dong Rifa, dong. Tadi saya diam aja loh. Saya bisa tahan diri ya. Ada nggak pembuktiannya bahwa Elohim itu adalah Yesus? Kan sudah saya buktikan ya. Sudah dikasih tahu. Ayat-ayatnya telah menunjukkan, saya sudah kasih tahu firman itu akhirnya telah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya kan? Lalu Yohanes 1 ayat 18 ya, di dalam Ibrani 11 tadi telah dikasih ya. Bahkan perkataan Yesus sendiri begitu banyak ya. Lalu kamu masih menanyakan ada nggak buktinya ya? Dia adalah Elohim sebelumnya. Nah ini kan lucu ya, di dalam ini Yesus bahkan mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5, sebelum dia datang sebagai utusan dia ada dalam diri Bapa itu sendiri ya kan. Dia memiliki segala apa yang dimiliki oleh Bapa sebelum dia datang sebagai manusia. Kan sudah ada semua. Lalu dia minta lagi, mana pembuktiannya bahwa Elohim itu, Yesus itu adalah Elohim sebelumnya? Itu udah dikasih, dia minta lagi gitu kan. Ini hanya orang-orang yang aduh susah saya ngomongnya ya. Kalau saya ngomong dibilangnya penistaan ini bilang fisik gitu ya. Tetapi dia muter-muter gitu kan. Yang sudah kita jawab dia nanya lagi.
Yang saya nanya dia nggak jawab, hanya mengatakan hanya mengklaim doang. Saya sudah buktikan Tuhan saya tidak hanya mengklaim, Tuhan saya dia membuktikannya. Dia ada track recordnya. Sekarang yang perlu kamu lakukan jawab pertanyaan saya. Bisakah kamu memberikan track recordnya? Di mana itu yang namanya kun fayakun? Apa yang sudah dilakukan oleh Allahmu dengan mengatakan kun fayakun? Apa yang jadi? Mana blueprintnya? Seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian. Begitu kronologisnya, begitu rumit-rumit itu tercatat dengan jelas. Hari pertama dia menciptakan apa, hari kedua, hari ketiga, sampai manusia jatuh dalam dosa, sampai manusia itu diselamatkan, sampai beribu tahun, itu catatan ribuan tahun tercatat semua di situ. Ya, kamu nggak bisa jawab saya bagaimana Allah mengatakan bahwa dia adalah Tuhannya kami, tetapi dia salah memberitahu. Isa itu nggak ada di zamannya Musa, kalau memang Isa itu adalah Yesus. Tapi kalau Isa dalam versi kalian, ya silakan sendiri. Tetapi ketika Tuhan sudah salah sejarah, ya itu artinya bukan Tuhan. Karena sejarah itu adalah catatan, kenyataan, data real yang terjadi di permukaan, dan itu adalah kebenaran, ya kan? Kamu harus kasih tahu saya kenapa Isa ada di zaman Musa. Bahkan dikatakan ya, ketika peristiwa Musa menjatuhkan makanan dari mana, dari langit, itu dikatakan itu adalah atas doanya Isa. Isa yang mendoakan, Isa yang meminta kepada Allah untuk menurunkan mana itu. Padahal itu kan Musa yang melakukannya. Iya kan? Itu artinya ya terjadi kesalahan Iya, sejarah. waktunya sudah habis, Bu Ti. Bu Ti, waktunya sudah habis. Silakan uniri, Pak. Ya? Nggak ada blueprintnya. Ya nggak ada Silakan blueprintnya. uniri, Pak. Waktunya udah habis, Bu Ti. Saya mute dulu ya, saya mute. Waktu Bu Ti udah habis. Silakan uniri, Pak, closing statement. Karena di sini tidak mengerucut ya, dan di sini ada 3 Kristen. Ya, Di kita atas ganti ada tema 3. kayaknya nggak ada jawaban Tante Uti. Jadi pertama, kan aku bilang begini, minta aku bukti bahwa Yesus pencipta langit dan bumi. Aku nggak ada dengar dari tadi. Nah, kata Tante Uti, Musa itu di zaman Isa. Loh, di kitab Tante sendiri Musa itu ketemu Isa kok, ketemu Yesus kok. Tuh baca tuh. Dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Tuh, sejaman tuh. Di kitab Tante itu justru sejaman Musa dengan Yesus tuh. Tapi kalau apa yang Tante fitnahkan kepada Islam, tidak pernah umat Islam itu memahami dalil di kitab suci ketika Ukhta Arun itu adalah apa? Musa sejaman dengan Isa. Itu cuman syubhat dari zaman sebelum Yesus lahir itu udah ada dan udah dijawab sama umat Islam ya. Tapi kalau fakta bahwa Musa bertemu Yesus di zaman Yesus itu ada di kitab Tante. Justru kalau kita bicara Musa sejaman dengan Yesus itu di kitab kalian loh. Tuh ketemu murid-murid Yesus juga tuh Musa tuh di kitab kalian. Matius 17 ayat 1 sampai 13 tuh. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Bahkan si Elia pun sejaman dengan Yesus tuh. 74 tuh sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa baginya kami berada di tempat ini jika bla 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 bla. Ketemu tuh murid Yesus dengan Musa dan Elia sejaman tuh. Sejaman. Nah, Tante bilang kun fayakun. Apa blueprint? Blueprint apa? Blueprint. Emangnya sejarah penciptaan langit dan bumi itu ada saksi yang melihat terus dicatatkan di dalam blueprint, dibuatkan blueprintnya? Apaan sih Tante? Nggak jelas banget pertanyaannya. Nah, emang ketika penciptaan langit dan bumi Yesus ada di mana waktu itu? Di mana? Di samping Bapa. Yesus di dalam diri Bapa, di dalam otak Bapa, di dalam hidung Bapa, di dalam telinga Bapa. Di mana? Anda bisa buktikan. Kan pertanyaan konyol pertanyaan Tante ini. Nah, kemudian Tante bilang begini, kan Tuhan kamu klaim lah. Tuhan kamu aja nggak ngeklaim, ngapain kamu tuduh dia pencipta langit dan bumi? Tuhan kamu aja nggak ngeklaim dia pencipta langit dan bumi. Masih mending tuh ada tertulis literasinya daripada Tuhan yang tidak pernah ngeklaim jadi Tuhan terus dituhankan. Bahaya loh itu. Nah, kemudian apalagi ya syubhatnya kun fayakun itu apa yang dilakukan Allah? Tante, Tuhan kami itu bekerja, bukan bekerja dalam tanda kutip seperti Yesus tukang kayu terus kerja keras keluar keringat gitu. Pembuktiannya dia harus turun keringatnya, dia harus kelihatan kerja capek, kerja keras, maka nampaklah bahwa dia kerja nggak gitu Tante. Ketika Allah berkata kun, maka jadilah. Sebagaimana perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Itu dia. Penciptaan Adam itu, penciptaan langit dan bumi, itu adalah Allah yang menciptakan. Dari mana kami tahu? Dari Al-Quran. Bagaimana pembuktiannya? Mari kita buktikan. Nanti pakai critical text bahwa kitab siapa yang berhak diterima, yang benar-benar bisa dipercaya. Baru gitu caranya. Setidaknya kita bicara dulu, ada nggak sih tertulis di kitab kalian itu Yesus mencipta langit dan bumi? Itu dulu. Kalau sudah tidak ada dalilnya, tidak ada klaim dari Yesus, jangan tuduh-tuduh dia pencipta langit dan bumi.
bagaimana kita mau lanjut diskusi ke depannya bahwa ini dua selesai. data ini boleh nggak sih kita terima? Saya berhenti ya, nanti saya berhenti di 18. Ya, Uni, waktunya sudah habis. Ya, ya, waktunya udah habis. Silakan Bu Uti closing statement. Ya, jadi Rifa itu ya, ini lagi manipulasi lagi. Dia mengatakan Yesus bertemu dengan Abraham, dengan Musa, itu kan dalam visi misi. Iya, kok Abraham. Sebentar, bukan Yesus ada pada masa itu. Nah, Jangan ini kan dipotong ya. tepu-tepu, pembohongan publik gitu kan. Yesus sudah ada pada masa itu, tetapi Yesus telah dikonfirmasikan, dicatat oleh Musa. Musa lah yang mempersiapkan kedatangan Yesus, ya. Musa lah yang mencatat. Ketika Abraham didatangi oleh Yotefave, ada 3 wujud di situ, ya. Musa lah yang mencatat bahwa Elohim sendiri mengatakan, marilah kita membuat manusia itu menurut gambar dan rupa kita, gitu kan. Ya, Musa sendirilah yang mencatat bahwa Yesus itu sebelum itu dia ada di dalam diri Bapa, dia itu tercatat sebagai malaikat Allah, ya. Sebagai dia berteofani, dia itu teofaninya Tuhan. Bahkan Yesus sudah mencatat, ya, Musa menulis tentang aku. Apa yang ditulis oleh Musa? Musa menulis bahwa seorang nabi yang adalah konotasinya adalah Elohim sendiri yang menampakkan diri. Jadi semua track recordnya itu sebab musababnya tertulis jelas di kami. Lah kamu dari tadi nggak bisa menunjukkan kepada saya gitu loh. Track record Allah menciptakan kun fayakun itu di mana? Apa? Ya, kamu mengatakan bahwa Yesus itu ada pada masa Musa. Nah inilah, ya kan, ini kan penyelewengan kamu, comot-comot ayat, ya. Musa nggak ada, Yesus itu tidak tidak hadir pada masanya Musa. Tetapi kan di tempat kamu kan jelas dikatakan, ya, Isa itu katanya Yesus itu adalah saudaranya Harun. Harun itu saudaranya Musa. Ya, Harun dan Musa anaknya Imran. Imran itu punya anak namanya Maryam. Ya, anaknya 3, ya kan. Jelas-jelas itu pada masa Musa. Ya, jadi ketika dia mengatakan bahwa Allah bersama dengan sejarah yang mengikuti rasul-rasul itu cuma klaim. Dia mengaku bahwa dia ada di sejarah itu, tetapi sejarahnya dia sendiri lain-lain gitu. Ya, soal kronologisnya, historikalnya aja salah-salah. Bagaimana mungkin yang belakang jadi yang ke depan diundurkan ke belakang? Ini kan artinya bukan dia pemilik itu, jelas bukan dialah yang memiliki sejarah perjalanan umat manusia dari pertama manusia itu dijadikan sampai akhir. Bukan dia yang memiliki karena dia tidak tahu, dia tidak punya blueprintnya, dia nggak punya formulanya. Jadi ketika dia menerangkan semuanya salah-salah. Masalahnya kita punya standar untuk itu, sudah ada ya. Sudah diberitakan ya. Iya, Bu Uti. Waktunya sudah habis, waktunya sudah habis. Nah, sebentar ya, saya ganti tema aja karena tadi udah closing statement dua-duanya dan di atas juga ada 3 perwakilan dari Kristen ya, ada Pak Yakin pasti sama Pak Mike ya. Gurunda Juma kalau menyimak karena live di sini dimohon naik ya Gurunda Juma. Biar mengedukasi juga karena di sini ada 3 Kristen. Silakan mau tema apa silakan diganti. Iya, blueprint itu artinya formulanya. Orang dia yang menciptakan, ya kayak orang membuat kue. Dia tahu adonannya apa, dia punya itu. Apa adonan penciptaan manusia? Sebentar. Ya, sebentar. Buti. Itu ya, klaim doang. Ya, Buti sebentar ya. Ini ada Pak Mike. Pak Mike, salam Pak Mike. Pak Mike. Halo.